Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari 8 teknik dasar di permainan bola kecil, yaitu badminton, baik menggunakan alat seadanya ataupun dengan raket sebetulnya. Oleh karena itu saksikan sampai selesai. Oke, di 8 teknik dasar ini yang pertama adalah memegang raket dengan benar, ya. Yang kedua mengetahui forehand ataupun backhand, ya, mengetahui forehand ataupun backhand. Yang ketiga adalah koordinasi gerak kaki, ya, koordinasi gerak kaki yang benar. Yang keempat, paham cara servis, ya, paham caranya servis. Yang kelima, smash, ya, untuk di smash. Untuk yang keenam, di netting. Yang ketujuh, chop dan drop shot. Yang kedelapan, tahu caranya menghitung rally point atau skor 2-1. Megang raket yang benar, ya, jangan sampai seperti gebuk kasur atau seperti ini, ya, jadi atau di pun paling belakang ataupun paling depan, apalagi di sini, untuk memudahkan kamu untuk memukul, ya. Jadi ini relax, ya, ini relax, bisa ke depan, ya, ataupun di ini. Nah, kalau ini baru bisa, jangan samakan dengan yang raket. Tetapi untuk melatih pergelangan tangan bisa menggunakan ini. Baik di raket kamu menggunakan tangan kiri ataupun tangan kanan, sama saja, ya. Jadi ini relax, ya. Untuk ini relax, memegang raket yang benar. Nomor 2 yaitu mengetahui forehand dan backhand. Untuk forehand, telapak jari ini terbuka ke depan atau ke lawan, sedangkan kalau backhand ini tertutup, ya. Ini backhand, ini forehand, baik dari bawah ataupun smash forehand. Nah, dan ini pun sama, dari bawah, ya, ataupun yang biasa terkenal Taufik Hidayat dengan smash backhandnya, menggunakan backhand, tapi bukan seperti ini. Ini adalah backhand. Intinya kalau backhand itu tertutup dari lawan, itu ini tidak kelihatan backhand, ya, backhand. Tetapi kalau forehand, ini tangan ini terbuka, baik di atas, di samping ataupun di bawah. Ya, adalah koordinasi gerak kaki yang benar. Jadi ibaratkan ini lapangan, ya, gerak kaki. Jadi gerak kaki tidak boleh kaku, intinya tidak boleh kaku, ya, untuk meregangkan meregangkan koordinasi gerak kaki. Bisa melatih dengan pemanasan ataupun dengan seringnya bermain, dan mengetahui bahwa bukan robot. Intinya kita ini manusia dengan kaki dan bukan robot. Yaitu paham cara servis, bahwa di servis ini ada pelanggaran juga, ya. Kamu bisa dilihat di pertandingan, bahkan kemarin di Olimpik juga ada wasit servis. Jadi servis juga ada wasitnya, bahwa kalau servis itu tidak boleh menipu lawan. Udah siap begini, ya, ternyata belum gerak. Itu juga paham di caranya servis. Untuk caranya bisa forehand, ya, untuk bisa forehand ataupun bisa di backhand, ya, bisa di backhand. Intinya jangan menipu lawan ketika servis, itu kena fault servis namanya, ya, ataupun di pinggang atau di bawah pinggang, minimal itu sejajar dengan pinggang, itu di servisnya, ya, di servisnya. Jadi nggak boleh sampai di atas siku kayak gini, ya. Untuk di back service atau di backhand service.
Yang kelima di smash ya. Di smash ini apa namanya, untuk memukul dengan keras itu disesuaikan dengan timing juga ya. Dengan timingnya bisa dengan pas, karena kalau tidak pas datangnya bola dengan pukulan itu malah akan meleset, yang biasa apa namanya bolong-bolong katanya ya. Itu disesuaikan dengan timing bola baru bisa di smash ya, di smash. Kadang dilatihnya yaitu bisa koordinasi melihat dengan ke mata dengan gerakan juga ya, bisa di backhand ataupun di forehand ini. Yang keenam di netting ya, ibarat ini net ya, untuk di netting. Jadi permainan netting ini cukup halus, tidak perlu dengan kasar. Jadi ketika di netting bisa secara halus kita untuk di backhand ataupun di forehand ini ya. Menggunakan ini pun bisa ya. Yang ketujuh yaitu di chop dan drop shot ya. Jadi kalau chop itu dia langsung menukik smash tapi tidak cukup keras. Istilahnya seperti menipu lawan ketika memukul, tetapi dia langsung ke arah dekat net. Begitupun dan drop shot ya. Di drop shot ini dia seperti memukul keras tetapi akhirnya jatuh perlahan di dekat net. Dia ada di belakang, contohnya ini di belakang, ketika jatuh pelan-pelan dia. Seperti itu. Terakhir, mengetahui skor rally point 21 yaitu jika kita out, poin buat lawan, intinya seperti itu. Tapi untuk mengetahuinya bahwa si servis A dari badminton ini jadi menyilang ya. Contoh ini servis A ya, servis A harus nyampe ke sini. Tetapi kalau ke sini berarti bukan lawannya, dianggap out, tidak dihitung. Nah, ketika tidak dihitung, tadinya awalnya servis di sini, poin buat yang ini ya. Dan ketika digenap, ketika diganjil, ketika ini masuk, ini rally, ketika ini masuk dan ini berpindah ya, 2-1 ya, seperti itu. Dan ini pun harus ke sini, ke dari A ini harus ke lawan, menyilang ya, menyilang memberikan servisnya. Ketika masuk hitungan yang ini, tetapi kalau keluar ya hitungan buat lawan, seperti itu. Begitu selanjutnya ya, menyilang, kalau out poin buat lawan, kalau out poin buat lawan, tetapi kalau masuk buat kita sendiri. Itulah yang di rally point sampai 21. Nah, jika 21 sama itu jus 2 ya. Jadi jus 2 itu selisih 2. Contoh di 21 yang melakukan untuk menangnya, skor menangnya adalah di 24-22 ya, seperti itu. Atau di 23-21 gitu dikatakan menang. Tetapi ada batas akhirnya, yaitu di badminton ini 30. Siapa yang 30 duluan dialah yang menang. Itulah di 29 itu sudah menentukan siapa yang 30 duluan, itulah yang menangnya. Begitu di rally point ya. Berbeda dengan di tenis meja, berbeda dengan di bola voli, apalagi di sepak bola. Itulah di permainan tenis meja, permainan badminton ini kamu bisa menggunakan praktek untuk belajar di talenan ini ya. Ini juga bisa membuat melatih ya, untuk melatih pergelangan tangan, ataupun bisa juga dengan menggunakan botol ya. Apapun yang bisa melatih di pergelangan tangan.
Memperkenalkan di jenis-jenis raket dari zaman dahulu sampai yang sekarang bisa melihat perbedaannya. Kalau dahulu itu ada T-nya disebut ini T atau sambungan, tetapi kalau sekarang itu tanpa sambungan langsung ya. Jadi langsung, ini pun yang sekarang langsung. Nah ini zaman dulu juga langsung ya, dan perbedaannya yang yang panjangnya itu kadang berbeda. Itu disesuaikan dengan cara bermain atau kebiasaan menggunakan raket mana, dan bobot beratnya pun berbeda-beda. Yang suka biasa pakai yang berat ataupun yang ringan itu disesuaikan dengan cara bermain atau biasa dengan bermainnya. Berbeda lagi jika kamu digunakan di tenis ya. Kalau ini raket tenis lapangan, berbeda. Kalau tenis lapangan itu pastinya agak besar. Ini berbeda. Dan cara menghitungnya pun berbeda. Nah untuk di kalangan pelajar di SMA SMK itu tidak diajarkan, tapi kalau kamu mau untuk mengetahui bisa juga, tidak apa-apa, lebih bagus. Blue cock juga ini bisa kamu hitung ada 16 blue cock. Itu mempengaruhi juga dengan kecepatan dan kelajuan ya. Di cock juga bisa mempengaruhi, tetapi jika di outdoor atau bukan di lapangan berbeda lagi, menggunakan menggunakan shuttlecocknya. Tetapi biasa disebut bukan kok ya, tapi bola. Tapi yang sebetulnya yang betul adalah shuttlecock. Praktek permainan badminton ini bisa lihat di link deskripsi di bawah ini.